Kalau begitu, aku mau cek hasilnya sekarang. Ji, semangat ya. Semangat. Ya ampun, aku tidak berani lihat. Tolong lihat untukku. Kau lulus. Nilainya melewati batas minimum. Benarkah? Syukurlah. Masih kurang dari 10 poin. Kalau ingin masuk universitas unggulan, masih agak sulit. Ayah, maafkan aku. Harusnya aku lebih berusaha keras. Ayah, waktu itu kan dia terkurung. Wajar saja kalau dia mendapatkan nilai cuma segini. Iya benar, Ziyi sudah berusaha sangat keras. Entahlah bagaimana nilai Siwang. Kalau saja keluarga kita bisa menghasilkan seorang juara ujian nasional, maka kantor pusat pasti akan lebih memperhatikan cabang perusahaan kita. Bagaimana kalau telepon Siwang? Dia juga keluarga kita, kan? Ayah benar. Aku juga khawatir dengan kakak. Halo? Siwang, sudah cek nilainya kan? Bagaimana? Apa melebihi 700 poin? Aku tidak tahu. Di sini aku tidak bisa melihat nilainya. Memangnya kenapa tidak bisa melihat? Apa ada kesalahan di suatu tempat? Kakak, jangan-jangan kau lupa menempelkan barcode ya? Makanya tidak ada nilainya. Apa? Sudah kuduga. Mulutmu memang tidak bisa berkata baik. Hei, jaga bicaramu. Aku tahu nilaimu jelek, jangan lampiaskan pada Ziyi. Sudah aku duga, orang sepertimu begitu menghadapi ujian besar, pasti tidak sanggup. Kau yang tidak sanggup. Seluruh keluargamu yang tidak sanggup. Kau? Ya ampun, kakak. Bagaimana bisa kau bicara sekasar itu? Masih lebih baik daripada mulut manismu. Nih Siwang! Kalian ini tidak ada satupun yang berwawasan. Aku tidak bisa melihat nilaiku. Tahu apa artinya itu? Aku masuk 50 besar provinsi. Paham? Paling Ziyi cuma dapat nilai minimum sarjana. Jujur aku ragu apakah aku benar anak kandung keluarga Su. Kenapa kecerdasan kita tidak berada di level yang sama? Kau bicara apa? Siwang, kalau begitu, menurutmu dengan nilaimu, bisakah kau menjadi juara? Aku tidak mau bicara. Aku takut kebodohan kalian menular. Ada apa lagi? Siwang, ini aku. Cepat cek. Hasilnya sudah diumumkan. Kau juara kota Jing. Wawancaramu juga viral di internet. Siwang, lihat di luar. Masih banyak wartawan yang menunggu untuk mewawancaraimu. Kenapa kau bersembunyi? Aku akan menerima wawancara, tapi tidak sekarang. Hah? Aku sedang menunggu waktu yang tepat. Siwang, ini wawancara dengan Siwang. Dia benar-benar juara kota Jing. Sungguh tidak terduga. Lin Siwang, ternyata dia benar-benar juara. Keluarga kita ternyata menghasilkan juara ujian masuk perguruan tinggi. Ini berkat dewa pengetahuan. Siwang, selamat ya. Ayah sangat bangga padamu. Aku tahu, ada hal lain. Siwang, kau sekarang sangat terkenal di internet. Bagaimana kalau kita undang wartawan untuk wawancara di rumah keluarga Su? Biar seluruh masyarakat melihat dengan jelas bahwa kita keluarga yang bahagia dan juga berprestasi. Telepon dari keluarga Su inilah yang kutunggu. Baiklah, Kau adalah anak keluarga Su. Wawancara seharusnya dilakukan di rumah keluarga Su. Iya, Siwang. Apalagi kau adalah juara dari kota Jing. Pergi ke provinsi sana untuk wawancara? Apa maksudnya? oh, kalian tidak mau datang ya? Tidak apa-apa. Kalau begitu terpaksa aku wawancara sendiri tanpa kalian. Jangan. Baiklah, kita wawancara di provinsi sana. Ayah akan beli tiket pesawat dan terbang malam ini juga. Ayo cepat, kalian bersiap-siaplah. Bereskan barang-barang. Cepat, kita berangkat. Ayah, kakak keterlaluan sekali. Mana ada anak yang sengaja buat orang tuanya repot. Menurutku dia sengaja menghina keluarga Jangan bicara kita. sembarangan. Di depan Siwang, jangan pernah bicara omong kosong seperti itu. Ayah membentakku. Kau ini sama sekali tidak pengertian. Siwang berhasil menjadi juara. Ini hal besar bagi kita. Sedikit repot, apa masalahnya? Kau masih saja merajuk. Percuma saja menjadi anakku. Ibu, coba lihat ayah. Ziyi, ayahmu juga ingin memanfaatkan kesempatan untuk promosikan keluarga Su. Kalau kau diperlakukan tidak adil, nanti kita bicarakan lagi. Pergilah, kemasi barang-barangmu. Aku tidak mau pergi. Kalau tidak mau pergi, kau tinggal di rumah sendirian. Ayah
Ayah dan ibu tidak pernah seperti ini. Semua gara-gara Lin Siwang jalang itu. Kalian berani membentakku demi Lin Siwang. Ziyi! Ziyi, jangan menangis lagi. Aku sedih melihatmu begini. Kakak, apa karena nilai ujianku jelek, ayah dan ibu jadi tidak sayang padaku? Lin Siwang jadi juara. Ayah dan ibu sudah tidak sayang aku lagi. Bukan begitu. Mereka semua menyayangimu. Ayah sebenarnya hanya memikirkan kepentingan perusahaan. Aku sudah tahu. Aku sudah lama tahu. Di hati ayah, aku tidak sebanding dengan Lin Siwang. Apalagi dibandingkan dengan perusahaan. Kakak, apa kakak juga akan berhenti menyayangiku seperti ayah dan ibu? Tidak akan. Dengar ya, aku tidak akan pernah berhenti menyayangimu. Bagiku, kau selalu jadi yang paling istimewa. Kakak memang yang terbaik. Ziyi, aku mencintaimu. Aku tidak hanya menganggapmu sebagai adik. Udara di sini benar-benar buruk. Sebentar lagi aku akan membeli pembersih udara. Ini hotel terbaik di provinsi Sangka. Terlalu sederhana. Kenapa di sini semuanya berdebu? Menyebalkan sekali. Kalau jelek tidak betah, ya silahkan pergi. Sok-sokan segala. Kau ini! Mau apa kau? Pakai nunjuk-nunjuk segala. Siwang, kau benar. Kami memang terlalu berlebihan. Jangan marah ya. Siwang, malam ini kau tidur dengan ibu ya. Ibu punya banyak hal yang ingin dibicarakan. Ternyata saat kita punya kemampuan, semua orang di sekitar kita jadi baik. Tidak perlu. 3 hari lagi ada wawancara di panti asuhan. Jangan sampai terlambat. Siwang, Siwang! Aduh. Ayo masuk dulu masuk. ya. Ayo Masuk, sayang. Ayo lewat sini. Siwang, sudah datang ya? Kalian formal sekali pakaiannya. Siwang, ini karena kami menghargaimu. Bagaimana kalau kau ganti pakai gaun formal? Aku tidak punya baju seperti itu. Kalau begitu nanti ibu belikan. Nanti kurir akan mengantarkannya. Siwang, kau pakai ukuran berapa? Ukuran M. Lalu kalau sepatunya? Ukuran 37. Baiklah. Hijau muda dan ungu. Dan kuning yang tidak terlalu terang. Tidak perlu dibelikan. Aku tidak butuh. Justru kontras yang aneh ini yang akan membuat seluruh penonton nasional tahu. Meskipun aku dan keluarga Su memiliki darah yang sama, kami bukan orang yang sama. Wawancara bisa dimulai. Siwang, kenapa? Kau sedang datang bulan. Cepat, ganti dulu celanamu. Oh, Kenapa dia pergi? Berapa lama kita harus menunggu? Oh, tidak perlu. Kami keluarga dari juara Lin Siwang. Kalian bisa wawancari kami. Kalau begitu, baiklah. Ayo sini, kita akan mulai. Halo semuanya, perkenalkan, aku adalah manajer umum cabang perusahaan Grup Su. Produk Su sangat berkualitas dengan harga terjangkau, silakan beli saham perusahaan kami. Anak-anak saya juga sangat berbakat. Putra sulung saya, sejak usia 18 tahun, sudah mulai terlibat dalam bisnis perusahaan. Dan putra kedua saya akan memulai juga. Namaku Sung Mingi. Ingat namaku baik-baik. Dan dukung aku ke depannya. Putri saya Suzy. Dari kecil sudah menguasai musik, catur, kaligrafi, dan Maaf, juga Pak, lukisan. aku ingin menyela sebentar. Bisa Anda fokus memperkenalkan siswa Lin Siwang? Lin Siwang juga sangat pengertian. Hubungannya dengan Ziyi sangat baik. Anakku Ziyi juga sangat perhatian pada orang lain. dia pikir bisa tenar dengan wawancara ini. Tidak semudah itu berada di pusat perhatian. Siwang, kau sudah kembali. Kenapa? Halo semuanya, aku Lin Siwang. Juara Lin, tadi keluarga Anda... Keluarga apa? Siwang sejak kecil yatim piatu. Ya benar, sejak kecil dia di panti asuhan.
Mereka ini temanku dari panti asuhan. Mereka juga keluargaku, termasuk ibu kepala panti. Keberhasilanku hari ini tidak lepas dari bantuan mereka. Aku juga berterima kasih pada almarhum nenekku. Berkat mereka semua, aku bisa mendapat nilai sebaik ini. Hei, apa-apaan ini? Kau tidak anggap bantuan kami ya? Jangan begitu, Siwang. Cepat masuk ke sana. Masuk dan jelaskan. Juara dari kota Qing ini ternyata anak yatim piatu. Kasihan sekali. Dia juga pekerja keras. Kau tidak tahu ya, identitasnya terbongkar. Dia sebenarnya nona keluarga Su. Lihat, sang juara, nona asli ini bermargalin. Keluarga Su bilang tidak pilih kasih. Nona palsu itu ketahuan membuli teman sekelasnya. Begitu kejadiannya. Keluarlah! Ini semua salah ayah. Ngotot ingin ikut wawancara. Sekarang lihat akibatnya, kita hampir mati dihujat. Di depan pintu setiap hari ada puluhan wartawan mengintai. Aku bahkan tidak berani pergi belanja. Mereka menyebutku apa? Anak jelek dari kapitalis. Mereka itu benar-benar buta. Ayah mana? Karena masalah ini, saham perusahaan jadi anjlok. Ayahmu sudah pergi ke kantor untuk mengatasinya. Tapi harusnya dia sudah pulang. Ya Tuhan, tolong. Semoga orang-orang gila ini tidak mengenaliku. Cepat keluar! Ayo keluar! Hei, tunggu. Mau kemana? Tidak. Itu tidak benar. Jelaskan pada kami. Benar sekali. Beras minyak yang kalian pakai semua dari provinsi Shanghai kan? Iya, benar. Lempar sini. Tunggu. Keluar. Tutup pintunya. Suamiku, kau kenapa? Cepat telepon Siwang sekarang juga dan suruh dia klarifikasi. Aku sudah telepon puluhan kali. Dia memblokir kita semua. Meskipun ini sudah kuduga, tetap saja selamat ya, juara Lin. Terima kasih. Sudah memutuskan mau masuk universitas mana? Perlu kurekomendasikan universitasku, ada banyak keuntungan loh. Targetku dari dulu Universitas Qingbei. Tidak pernah berubah. Aku suka sekali kepercayaan dirimu. Sungguh mempesona. Benar sekali. Aku juga sangat menyukai diriku yang percaya diri. Bahkan jika aku tidak ke Qingbei, Qingbei pasti akan mencariku. Karena kau sudah memilih Qingbei, sebaiknya sembunyikan dirimu baik-baik ya. Jangan sampai ditangkap oleh guru perekrutan dari universitas lain. Kau pikir aku sedang menelpon dari mana? Ayo Lin Siwang, semua buah ini sudah dicuci. Ambil saja, santai. Kalau butuh apa-apa bilang saja, aku akan atur semuanya. Oh, terima kasih Bu Guru. Sama-sama. Dengarkan, aku sudah diawasi oleh kantor penerimaan Qingbei. Sebelum waktu pendaftaran berakhir, aku khawatir aku tidak bisa keluar dari kamar suite presiden ini. Harga saham grup Su terus menurun. Dengan ketekunanku pasti akan berhasil. Kalau begitu, keluarga Su apa tidak mungkin menjadi milikku juga? Ini, Suamiku, mereka yang di luar sana tidak akan bisa menerobos masukan. mana mungkin mereka bisa. Kau tenang saja. Sui, pergi dan lihatlah. Orang-orang keluarga Su. Ayah, keluarga pusat mengirim Bagus orang sekali. kemari. Pasti mereka membantu kita mengatasi berita negatif. Akhirnya mereka mengirim kalian. Kali ini, kami ingin menyelesaikan krisis kita. Kami bersedia kerjasama. Kami mau bekerja sama. Ambil stempel perusahaan cabang, bukti saham, dan bukti kepemilikan properti yang dialokasikan oleh kantor pusat. Kita akan membutuhkan semua itu. Untuk apa semua ini? Jangan banyak bicara. Kalau kalian tidak mengambilnya, orang-orangku akan turun tangan sendiri. Kau pasti Ziyi kan? Catatan burukmu yang banyak menyebabkan keluarga Su kehilangan reputasi. Nama baik tercoreng dan menjadi penyebab pusat krisis ini. Dan berdasarkan keputusan dari kantor pusat, namamu akan dihapus dari keluarga Su. Ini adalah surat pemutusan hubungan. Keluarga Su benar-benar akan menghapus namaku. Tidak mungkin mereka melakukan ini.
tidak bisa mengusir Ziyi. Dia adalah bagian keluarga kami. Kau dan kau juga akan dihapus dari jajaran eksekutif. Mulailah bekerja dari bawah. Jika tidak setuju dengan keputusan ini, kalian boleh keluar dari keluarga Su. Mereka membuang kita begitu saja. Tamat sudah. Anak yang kau perhatikan. Ayah, 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 Suamiku! ayah. ayah. Kerja keras yang kulakukan. Suamiku, meskipun keluarga kita sudah mengambil saham kita, tapi cabang perusahaan masih di tangan kita. Selama keluarga kita tetap bersama, kita bisa bangkit kembali. Kita pasti bisa melewati semua ini. Benar. Kita masih punya cabang perusahaan. Iya, asal kita mengelola cabang perusahaan dengan baik, membuat kantor pusat memperhatikan kita lagi, kita pasti bisa bangkit kembali. Kau benar sekali. Syukurlah kau sudah mengerti. Ini, minumlah obatmu. Ziyi, dia sangat terpukul. Aku akan melihat keadaannya. Kakak, kenapa kantor pusat memperlakukanku seperti ini? Ini bukan salahku. Yang harus dikeluarkan itu adalah Lin Siwang. Ziyi, kau dikeluarkan dari keluarga Su. Sebenarnya aku cukup senang. Apa? Kakak, apa maksudmu? Masih panggil aku kakak. Kau bukan lagi bagian dari keluarga Su. Aku juga bukan kakakmu lagi. Apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Ziyi, kau bukan anak kandung keluarga Su. Kita tidak punya hubungan darah. Maukah kau jadi pacarku? Ziyi, apa yang kau bicarakan tadi? Kau sedang bercanda, bukan? Katakan pada ibu! Kau hanya sedang bercanda, kan? Katakan! Aku tidak bercanda. Keluar dari sini. Dia itu adikmu! Dia bukan adikku. Kami tidak punya hubungan darah. Lin Siwang adalah adik kandungku. Aku tidak pernah menganggap Ziyi sebagai adikku. Kakak, jangan bicara sembarangan. Ibu sudah tidak tahan lagi. Ziyi, aku benar-benar mencintaimu. Kau bukan anggota keluarga Su. Kita tidak punya hubungan darah. Kita bisa menikah. Kita bisa hidup bahagia bersama. Tutup mulutmu! Keluar dari sini! Mulai sekarang, kau tidak boleh bertemu Ziyi lagi! Tidak mau. Bu, jangan keras kepala lagi. Ziyi dan keluarga kita tidak ada hubungan. Kenapa ibu tidak merestui kami? Kurang ajar! Kenapa kalian tidak bisa tenang sebentar saja? Hentikan! Apa yang kalian lakukan? Ibu! Hei, Ibu! Ibu! Saja, sebelum masuk sekolah, aku berencana jalan-jalan di kota Jing. Sebaiknya ke museum dulu atau ke... Siwang, ibu tahu kau akan datang ke kota Jing sebelum masuk sekolah. Ibu sakit. Bisakah kau datang menjenguk ibu? Jaga kesehatanmu. Siwang, apa kau menyayangi kami? Pernahkah kau tulus kepada kami? Nyonya, pernahkah aku memanggilmu ibu? Jika dulu kami melindungimu dengan baik, tidak membiarkanmu tertukar. Nyonya, aku sangat berterima kasih padamu. Karena kelalaian kalian, aku tertukar dan didikanku benar. Kalau aku dibesarkan oleh kalian, mungkin aku akan seperti mereka bertiga. Merendahkan kaum pekerja dan bermoral buruk. Justru karena kemiskinan, aku punya tekad yang kuat. Terus maju tanpa jalan kembali. Itulah yang membentuk Li Siwang seperti sekarang. Seharusnya namamu Ziyi, karena itu nama aslimu. Maukah kau menggantinya kembali? Siwang adalah nama yang diberikan nenek dengan segenap cintanya. Itu juga merupakan doa tulus dan harapannya untukku. Kalau tidak mengganti nama, kau tidak bisa mewarisi semua milik keluarga Su. Ini, Aku tidak pernah berpikir untuk mewarisi milik keluarga Su. kau pikir bisa menjatuhkan kami? Menjatuhkan seluruh keluarga Su? Siapa tahu? Aku akan menggunakan kemampuanku sendiri untuk mengambil alih keluarga Su. Dengan cinta nenek, aku akan berdiri di puncak. Ayah? Kenapa ayah duduk di sini? Ziyi,
Kita sedang dikucilkan sekarang. Kalau terus begini, cabang perusahaan pun tidak bisa dipertahankan. Zi, meskipun kau bukan anak kandungku, tapi aku membesarkanmu seperti seorang putri selama bertahun-tahun. Bahkan ketika namamu dicoret, aku masih mempertahankanmu di rumah. Suzy sudah menikah. Kenapa menikah dengan pria setua itu? Demi perusahaan, Paman Su telah menikahkan Ziyi dengan orang kaya baru untuk jadi ibu tiri. Kakak Suer untuk membatalkan pernikahan pergi menemui Direktur Liu. Dan kakak Suyi malah terang-terangan menggagalkan pernikahan Ziyi. Kakinya dipatahkan oleh orang-orang Direktur Liu dan menjadi cacat seumur hidup. Wah, mengerikan sekali. Untung aku gadis teladan yang dibesarkan oleh nenekku. Untuk apa mengurusi orang? Studio kita baru didirikan. Cepat kembali bekerja. Ayo cepat-cepat. Baik, Direktur Lin. Lin, proyek Kotanan. Pantau terus, tekan harganya lebih rendah. Lalu pertemuan sore ini? Batalkan, sore ini aku ada urusan. Direktur Lin, ini sudah kususun dan sudah kukirim ke emailmu. Direktur Lin, ini yang akan dibawa ke keluarga Su. Baiklah. Begitu lama menunggumu, akhirnya aku datang juga. Kau tahu, perusahaanku akan go public. Aku sangat sibuk. Grup Su mau dijual padaku. Bisakah sisakan beberapa saham untukku? Kau bisa menunggu sebentar lagi. Tunggu sampai keluarga Su tidak bernilai lagi. Baru kembali memohon padaku. Ya baiklah. Aku tanda tangan. Lin Siwang, kau benar-benar hebat. Yakin tidak mau bergabung denganku? Kau tahu kan? Jawabanku hanya penolakan. Aku tidak pernah mempertaruhkan nasib pada orang lain. Dibandingkan dengan cinta, karir dan kekuasaan jauh lebih memikat.